Selamat siang Bu Clara dan teman-teman semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang organisasi sosial bersifat kemasyarakatan pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama itu ada gerakan 3A. Gerakan 3A itu dibentuk pada 29 Maret 1942, yaitu yang memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, yang diketuai oleh Mr. Syamsuddin, dibantu oleh Kesultanan Pamuncak Muhammad Saleh. Gerakan 3A juga dibentuk untuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Pemimpinnya yaitu Abikusno Cokrosuyoso. Selanjutnya yang kedua ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Karena gerakan 3A ini dinilai gagal oleh Jepang, jadi Jepang berinisiatif untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis yang ada di Indonesia. Niat Jepang untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis pada akhirnya tercapai pada bulan Desember 1942. Dibentuk panitia persiapan untuk membuat sebuah organisasi massa yang kemudian diberi nama Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Tujuan dibangunnya adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang dihancurkan oleh Belanda. Pimpinan daerah dibagi sesuai tingkat daerah, yaitu tingkatnya ada Shu, Ken, dan Gun, dan memiliki beberapa penasihat yang berasal dari Jepang, yaitu S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Organisasi ini semakin berkembang dan bertambah kuat. Putra berhasil mempersiapkan rakyat Indonesia secara mental bagi kemerdekaannya. Selanjutnya ada Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung mereka itu anti-Islam, Jepang malah ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Tanggal berdirinya itu dari MIAI 21 September 1937 dan Masyumi 24 Oktober 1943. Tokoh pendirinya itu ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah yang dibantu oleh Ahmad Dahlan dan IKH Abdul Wahab dari MIAI. Ketua Masyumi yaitu Hashim Asyari dan wakilnya ialah Mas Mansur dan Wahid Hashim. Dengan aktifnya organisasi MIAI menjadi organisasi yang cukup penting di zaman kedudukan Jepang, ada juga semboyan terkenalnya adalah berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dengan janganlah berpecah belah. Tugas dan tujuan MIAI adalah menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua ada mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu ikut membantu Jepang dalam mempersiapkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Safwan dan Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah, serta menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Dan juga karena Jepang merasa organisasi ini tidak berkembang ke arah yang diharapkan oleh Jepang, jadi pada November 1943 MIAI dibubarkan. Dan yang terakhir ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai berdiri setelah keadaan Perang Asia Timur Raya berbaik. Tentara sekutu mengalahkan tentara Jepang di berbagai daerah. Lalu Panglima Tempur
ke-16 dari Jepang, yaitu Jenderal Kumakichi Harada, membentuk organisasi yang diberi nama Jawa Hokokai. Dengan organisasi ini, rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Baktian yang dimaksud yaitu adalah pertama mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan yang ketiga itu melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Pemimpin pusat Jawa Hokokai yaitu dipimpin oleh Gunseikan dan penasihatnya yaitu Ir Soekarno dan Hasyim Asyari. Di tingkat daerah yaitu ada Shu-Chokan, Ku ada Kucho, dan Gumi ada Gumicho. Selanjutnya ada program kegiatan Jawa Hokokai, yaitu melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas untuk pemerintah Jepang. Yang kedua itu memimpin rakyat untuk mengembangkan tanggung jawabnya dengan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga itu memperkokoh pembelaan tanah air. Jawa Hokokai ini adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam Hokokai sesuai dengan profesinya. Peranan Jawa Hokokai dalam membantu memenangkan perang antara lain adalah penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang ditentukan.